Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore teman-teman mahasiswa. Khusus untuk mata kuliah pengantar ekonomi. Jadi kemarin kita sudah belajar dari bab 1 sampai bab 10. Kemudian untuk persiapan UAS yang di UTS-kan kemarin dari bab 1 sampai bab 4. Ya. Kemudian untuk UAS ini nanti kita persiapkan untuk bab 5 sampai bab 10 ya. Dan untuk materi sudah selesai ya teman-teman. Jadi perlu diingat-ingat untuk persiapan UAS itu nanti adalah bab 5 sampai dengan bab 10. Untuk membantu kalian dalam konsentrasi belajar ya, saya akan sedikit mereview materi-materi yang nanti memang perlu saya ingatkan untuk teman-teman bisa pelajari untuk persiapan ujian akhir semester yang sebentar lagi nanti akan segera dimulai. Jadi yang pertama itu pelajari bab 5 tentang struktur pasar ya. Kemarin itu bab 5 tentang struktur pasar. Di dalamnya itu ada bentuk-bentuk pasar seperti pasar persaingan monopolistis ya. Pasar oligopoli, kemudian persaingan pasar murni dan syarat-syarat pasar persaingan murni apa saja, ya, serta pelajari semua bentuk-bentuk oligopoli lainnya. Ya. Itu yang bab 5 ya teman-teman. Di bab 5 itu kemarin kita belajar tentang struktur pasar. Ya. Di dalamnya itu ada bentuk pasar, ya. Ada persaingan monopolistis, ya, ada oligopoli oligopoli, ya. Kemudian persaingan pasar murni, dan kemarin kita belajar juga tentang syarat-syarat pasar persaingan murni itu apa saja, serta kalian juga harus pelajari mengenai bentuk oligopoli lainnya, gitu ya. Itu yang di bab 5 ya. Yang kedua itu bab 6 ya, itu kalian pelajari masalah pokok ekonomi makro ya. Di bab 6 itu saya ingatkan kemarin kalian mempelajari tentang masalah pokok ekonomi makro ya. Itu kalian harus pahami lagi, baca ulang mengenai pengertian faktor produksi ya. Kemudian faktor-faktor produksi di dalamnya itu apa saja. Kemudian ada masalah pokok ekonomi ini tentang pengertian tenaga kerja dan golongan tenaga kerja juga kemarin kita pelajari. Jadi nanti kalian harus baca ya, terus baca dan belajar terus ya. Kemudian jangan lupa juga di bab 6 pelajari inti permasalahan ekonomi di suatu negara. Kemarin saya sampaikan juga inti permasalahan perekonomian yang ada di suatu negara ya. Jadi di bab 6 pelajari masalah pokok ekonomi makro, yaitu mengenai pengertian faktor produksi, faktor-faktor produksi di dalamnya apa saja, kemudian ada tentang pengertian tenaga kerja dan golongan tenaga kerja, serta pelajari juga tentang inti permasalahan ekonomi di suatu negara. Ya, kemarin sudah kita bahas panjang lebar ya. Kemudian yang ketiga, itu di bab 7 kemarin kita mempelajari tentang pendapatan nasional dan cara perhitungannya. Di kemarin itu ada beberapa cara untuk menghitung suatu produksi di suatu negara dalam waktu kurun tertentu. Jadi kalian nanti pelajari ya cara-caranya. Kemarin ada beberapa cara untuk menghitung nilai suatu produksi di suatu negara dalam kurun waktu tertentu, sudah saya terangkan panjang lebar. Nanti kalian baca ulang ya. Kemudian yang keempat, kemarin di bab 8 kita mempelajari tentang pertumbuhan ekonomi ya. Yaitu tentang faktor yang mendorong perekonomian di suatu negara itu apa saja. Kemarin ya, itu di bab 8. Nanti kalian baca kembali bab 8 tentang pertumbuhan ekonomi, yaitu tentang faktor yang mendorong perekonomian di suatu negara.
Itu kalian baca ulang gitu ya. Kemudian yang kelima atau kemarin kita pelajari juga bab 9 yaitu kebijakan fiskal ya, fiskal itu saya sorry. Pelajari bab 9 tentang kebijakan fiskal ya. Itu kemarin kalau tidak keliru kita bahas tentang fungsi penstabil otomatik ya. Di bab 9 itu tentang kebijakan fiskal. Ya, kemarin kita mempelajari tentang fungsi penstabil otomatik itu seperti apa. Kemudian ada faktor-faktor lainnya juga dipelajari. Gitu. Kemudian yang terakhir nanti kalian pelajari untuk persiapan UAS juga bab 10 ya, mengenai inflasi dan pengangguran ya. Kemarin di bab 10 itu kita membahas tentang inflasi dan pengangguran ya, yaitu dampak buruk yang ditimbulkan oleh pengangguran seperti apa, serta jenis-jenis pengangguran yang ada itu seperti apa, kalian baca ulang kembali. Karena kemarin kita sudah mempelajari. Jadi intinya ada bab 5, bab 6, bab 7, bab 8, bab 9, dan bab 10. Kemarin sudah dipelajari semua, sudah saya terangkan panjang lebar, baik pada saat pembelajaran secara offline ataupun online, baik di materi-materi yang telah saya upload di YouTube juga. Nah, itu teman-teman yang harus dipelajari oleh teman-teman mahasiswa semua, supaya nanti memang kalian bisa lancar untuk mengerjakan UAS. Kemudian sebagai dasar referensinya adalah bacaan-bacaan atau file pengantar ekonomi yang telah saya share di grup. Wah, itu yang harus dipelajari teman-teman. Ya. Saya rasa itu teman-teman, jadi nanti kalian harus pelajari apa yang telah saya sampaikan, dicatat, digarisbawahi, kemudian dibuka lagi catatan-catatannya untuk dipelajari. Saya rasa itu teman yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti kalian bisa mengerjakan semua soal-soal UAS dengan baik, kemudian diberi kesehatan, kelancaran, sehingga nanti nilai dari mata kuliah pengantar ekonomi itu semuanya nilainya baik, ya, semua nilainya bagus. Oke, saya rasa cukup ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Bila kita buka jaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.